Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali Cornerstone Jakarta hadir membawa kabar baik, Injil kasih karunia Tuhan bagi Bapak Ibu dimanapun kau berada, apapun situasimu. Dan hari ini akan menjadi malam kedua kita belajar tentang suatu tema yang sudah kita mulai dari sermon sebelumnya. Berbicara tentang orang benar dikelilingi oleh malaikat-malaikat. Ini menjadi sermon kedua bagi Bapak Ibu yang mungkin yang belum mengikuti di sermon saya pertama. Saya mendorong Bapak Ibu untuk menonton sermon yang pertama agar sermon 1 dan sermon 2 ini dapat terkoneksi dengan baik. Dan pada akhirnya Bapak Ibu dimanapun berada dapat mengambil sesuatu hal yang baik dari firman Tuhan yang disampaikan melalui channel ini. Sebelum memulai, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah kami dan banggalah kami oleh karena Engkau telah memberikan perlindungan di dalam kehidupan kami, oleh karena Engkau telah mengaruniakan kepada kami anak-Mu yang tunggal, sehingga hari ini kami berdiri tegak di hadapan tahta kasih karunia-Mu, menikmati kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami percaya Tuhan, perlindungan dan penyertaan-Mu senantiasa ada dalam kehidupan kami, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, di sermon sebelumnya kita sudah belajar tentang bagian 1 dari berbicara tentang orang benar dikelilingi oleh malaikat-malaikat. Yang menjadi ayat sentralnya kita ada di Mazmur 91 ayat 11-12. Kita tidak akan membaca ayat itu lagi hari ini, kita akan masuk ke hal berikutnya. Di sermon sebelumnya kita sudah belajar bahwa setiap orang yang percaya itu Allah telah memberikan dan menyertakan dia ribuan dan banyak sekali malaikat-malaikat yang melindungi kita. Karena malaikat-malaikat Tuhan tadi adalah malaikat-malaikat yang melayani kita. Kita akan belajar itu, ayat itu hari ini. Dan firman Tuhan waktu kejadian Elisa dan bujangnya di suatu kota telah dijebak telah dikelilingi oleh pasukan yang begitu besarnya. Dan bujangnya Elisa berkata, wah Tuhan, hari ini kita habis nih, kita gak bisa ngelawan, kita udah dikelilingi ramai sekali di pasukan. Tetapi Elisa berkata apa? Tenanglah, yang menyertai kita lebih banyak. Mungkin Bapak Ibu saat ini dikelilingi oleh begitu banyak masalah, dikelilingi oleh masalah hutang piutang, dikelilingi oleh masalah pekerjaan, bisnis, usaha, ataupun masalah kesehatan. Tetapi perhatikan baik-baik, satu hal yang Bapak Ibu harus ingat adalah yang menyertai kita lebih banyak. Yang menyertai kita lebih banyak. Dan hari ini kita ingin melihat seberapa banyak sebenarnya Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menyertai kita. Kita membuka sebentar ayat Alkitab kita dari Mazmur 103. Hari ini kita ingin mendefinisikan seperti apa kira-kira malaikat-malaikat yang diperintahkan Tuhan untuk menyertai kita tadi. Mazmur 103 ayat yang ke-20 sampai 21. Firman Tuhan demikian, Mazmur 103 ayat 20 sampai 21. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Hal pertama yang dapat kita ketahui, fakta mengenai malaikat yang menyertai dan melindungi kita, Allah menyebut dan memanggil mereka sebagai pahlawan-pahlawan perkasa. Jadi mereka bukan sekedar pahlawan, tetapi Alkitab mencatat bahwa mereka adalah pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Artinya malaikat itu kuat Bapak Ibu. Malaikat itu powerful. Malaikat itu dapat memberi dampak dan impact di dalam kehidupan kita. Dia disebut Allah sebagai pahlawan-pahlawan perkasa. Hal ini dapat kita lihat dari satu cerita di kitab Perjanjian Lama, di kitab 2 Raja-Raja 19 ayat 35. Kita buka sebentar, 2 Raja-Raja 19 ayat 35. 2 Raja-Raja 19 ayat 35. Dikatakan demikian. Pada saat itu ada suatu peristiwa dan
Dan bangsa Israel pada saat sudah dikepung, ada suatu peristiwa yang luar biasa. Di ayat 35 dikatakan demikian. Maka pada malam itu, 2 Raja-Raja 19 ayat 35, maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Perhatikan siapa yang keluar. Yang keluar adalah malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Jadi waktu itu ada peperangan, bangsa Asyur mencoba menyerang bangsa Israel. Keesokan harinya, pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Perhatikan baik-baik. Satu malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 prajurit yang berkemah. Bapak Ibu bisa bayangkan, satu malaikat Tuhan dapat membunuh 185.000 pasukan bangsa Asyur yang ada di perkemahan Asyur pada saat itu. Ini adalah sebuah realita, sebuah kebenaran yang Bapak Ibu harus tahu. Bahwa satu malaikat Tuhan itu dapat menghajar 185.000. Artinya kekuatannya luar biasa. Artinya di firman Tuhan tadi bahwa mereka adalah pahlawan-pahlawan perkasa, itu benar dan itu adalah kebenarannya. Coba Bapak Ibu bayangkan, ada satu malaikat Tuhan yang dapat menghantam, membumi hanguskan 185.000 pasukan. Coba bayangkan sebentar, ada satu sosok yang ketika dia turun, satu malaikat Tuhan, dia menghajar 185.000 pasukan. Bukankah itu ada satu pasukan yang jumlah yang sangat besar? Dan satu malaikat Tuhan dapat menghajar dan menghancurkan itu semua. Itu adalah kebenaran, adalah fakta firman Tuhan Bapak Ibu. Itu hal pertama yang Bapak Ibu harus tahu. Bahwa malaikat-malaikat Tuhan itu sangat powerful. Mereka disebut sebagai pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Hal kedua yang Bapak Ibu harus mengenal dan mengetahui adalah di bagian Mazmur 103 tadi. Di Mazmur 103 tadi, kita kembali ke Mazmur 103. Di Mazmur 103 tadi dikatakan begini Bapak Ibu. Di ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata demikian. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Saya ingin kita pelan-pelan bahwa malaikat Tuhan itu digerakkan oleh apa Bapak Ibu? Yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Jadi jelas bahwa malaikat-malaikat Tuhan itu digerakkan oleh firman-Nya Tuhan. Bahasa yang dikenal oleh malaikat-malaikat yang mengelilingi kita tadi hanya satu bahasa. Bahasanya yaitu apa? Bahasa firman Tuhan. Ini penting agar Bapak Ibu dapat mengerti bahwa malaikat-malaikat tadi dikatakan yang melaksanakan apa? Firman-Nya. Firman-Nya ini berbicara tentang siapa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi malaikat tadi digerakkan oleh firman. Digerakkan oleh apa yang keluar dari mulut Allah. Makanya waktu Yesus berkata, apa yang keluar dari mulutku adalah roh dan hidup. Dan firman Tuhan ini kok dikatakan di kitab Yohanes 1. Bahwa roh tadi telah menjadi manusia. Jadi firman tadi itu telah menjelma menjadi manusia, menjadi Yesus. Dan malaikat-malaikat tadi bergerak atas perintah firman Tuhan. Atau atas perintah Yesus Kristus. Ya dan amin. Jadi apa yang menggerakkan malaikat adalah firman. Jadi hari ini Bapak Ibu, cara terbaik agar malaikat-malaikat yang ada di sekeliling kita itu bergerak melakukan apa yang kita perintahkan, itu dapat terjadi kalau apa yang keluar dari mulut kita itu adalah firman. Karena bahasa yang dikenal oleh Alkitab hanya satu, yaitu bahasa firman. Amin. Jadi waktu kita berkata bahwa seseorang, tidak satupun orang akan bertahan menghadapi aku, seperti firman-Mu yang berkata di kitab Yosua Tuhan, maka aku perkatakan, hai malaikat-malaikat yang mengelilingiku, lakukan apa yang kuperintahkan. Bahwa tidak satu orang pun akan bertahan menghadapi aku. Amin. Bahwa tulah dan malapetaka tidak akan mendekat kepada kemahku. Hai malaikat-malaikat yang ada di kelilingku, engkau harus mengcover aku. Amin.
Karena malaikat-malaikat tadi akan bergerak pada saat dia apa? Pada saat dia mendengar satu bahasa. Bahasanya tadi adalah firman. Amin. Ini menjadi sebuah kebenaran Bapak Ibu. Agar Bapak Ibu dapat mengerti bahwa cara kita untuk mengaktifkan malaikat-malaikat yang mengelilingi kita dengan cara memperkatakan firman Tuhan. Itu sebabnya Cornerstone selalu berkata, Bapak Ibu harus menghafal banyak firman Tuhan, apa yang Tuhan tuliskan di dalam firman-Nya. Karena firman-Nya inilah yang dapat menggerakkan malaikat-malaikat yang ada di sekeliling kita. Pada saat dia mendengar firman Tuhan, maka dia akan melaksanakan apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan itu ada di dalam buku ini Bapak Ibu. Dan firman Tuhan itu berbicara tentang satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Kita buka sama-sama sekarang Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 21. Ibrani yang ke-12 ayat 21. Ibrani 12 ayat 21 berkata demikian. Maksud saya ayat 22, Ibrani 12 ayat 22 berkata demikian. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Di dalam bahasa aslinya dikatakan Bapak Ibu, to an innumerable. Artinya ini bukan sekedar beribu-ribu, tetapi suatu jumlah innumerable yang tidak terhitung banyaknya. Jadi Allah telah mengaruniakan kepada kita, kepada saya, kepada Bapak Ibu, malaikat-malaikatnya yang tidak terhitung, innumerable, yang tidak dapat dihitung banyaknya. Nah, cara mengakses mereka, cara mengutilisasi mereka, cara menggunakan mereka hanya dengan satu cara, dengan satu kunci, yaitu dengan firman-Nya. Dan pada saat malaikat-malaikat tadi mendengarkan firman Tuhan, maka dia akan bergerak Bapak Ibu. Mungkin hari ini engkau sedang deal satu bisnis, engkau sedang berusaha menegosiasikan satu harga dengan partnermu, dengan rekan bisnismu, dan mungkin kesepakatan belum terjadi. Aktivasi malaikat-malaikat yang beribu-ribu yang tidak terhitung tadi Bapak Ibu. Hai malaikat-malaikat yang mengelilingiku, aku memerintahkan engkau untuk mempengaruhi orang-orang yang sedang melakukan bisnis dengan aku, sehingga hatinya dilembutkan dan hatinya digerakkan. Dan pada akhirnya proyek bisnis ini akan baik bagi banyak orang dan akan memuliakan nama Tuhan. Pengaruhilah orang-orang yang perlu engkau pengaruhi. Hai malaikat-malaikat yang mengelilingiku, yang ada di sekelilingku, aku perintahkan engkau untuk bergerak dan mempengaruhi orang-orang yang harus kalian pengaruhi. Amin. Maka mereka akan bergerak karena yang mereka dengar adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana Mario? Firman Tuhan yang berkata, kita buka sama-sama sebentar, kita kembali ke Ibrani 1, dikatakan Ibrani 1. Di Ibrani 1 ayat 14 dikatakan demikian Bapak Ibu. Ibrani 1 ayat 14. Bukankah mereka semua, ini berbicara tentang malaikat-malaikat tadi, adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Jelas bahwa Allah mengaruniakan malaikat-malaikat tadi di dalam kehidupan kita untuk melayani orang-orang yang memperoleh keselamatan. Siapa orang-orang yang memperoleh keselamatan tadi? Saya dan engkau dan Bapak, Ibu dan semua orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yes, Allah telah memerintahkan malaikat-malaikatnya agar malaikat-malaikat tadi, roh-roh tadi melayani kita, orang-orang yang memperoleh keselamatan. Amin. Ini saatnya dipakai kata apa Bapak Ibu? Dipakai kata melayani, bukan menolong. Melayani artinya dia akan melakukan hal yang kita perintahkan. Sama seperti jika sebuah rumah tangga kita memiliki pelayan di rumah kita. Dia melayani kita atas perintah kita, atas instruksi dari kita.
maka dia akan melayani kita, bukan menolong kita. Dia melayani kita. Artinya apa? Dia akan bergerak pada saat kita meminta dia untuk bergerak. Amin. Itu artinya dia melayani kita. Wow. Ini adalah suatu kebenaran yang Bapak Ibu harus tahu. Innumerable, yang tidak terhitung banyaknya, telah Allah berikan kepada engkau, yaitu malaikat-malaikatnya. Saatnya mengaktifasi mereka dengan firman-Nya. Karena tugas mereka seperti dikatakan di Ibrani 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka. Mereka di sini adalah saya dan Bapak Ibu. Jadi malaikat-malaikat tadi telah diutus oleh Tuhan untuk melayani kita. Bukan menolong kita, tapi melayani kita. Mereka akan bergerak atas apa yang kita katakan. Jika kita kembali sebentar ke suatu situasi, ke suatu cerita pada saat Yesus, detik-detik Yesus akan diketangkap, itu ada di Matius 26. Kita buka sebentar Matius 26. Di Matius 26. Di sini adalah cerita tentang detik-detik di mana Yesus akan ditangkap oleh tentara Romawi pada saat itu untuk dibawa ke dalam suatu pengadilan atas sebuah laporan. Matius 26 Bapak Ibu. Di Matius 26 ayat 47 sampai ayat 56 berbicara tentang Yesus ditangkap. Yang menjadi ayat sentralnya kita adalah di ayat 51. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetapkannya pada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Jadi salah satu orang yang menyertai Yesus memotong kuping dari hamba dari imam besar sampai putus kupingnya. Maka kata Yesus kepadanya, ayat 52, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Ayat 53, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku? Yesus bilang gini, atau kau sangka aku gak bisa berseru kepadaku, Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Yesus sudah memberitahu kepada murid yang memotong kuping tadi, hamba dari imam besar tadi, hei, kamu kira aku tidak bisa minta kepada Bapakku untuk dia mengerahkan 12 pasukan malaikat? Bapak Ibu tahu apa kata pasukan di sini? 12 pasukan. Bahasa pasukan di sini adalah legion. Satu legion di dalam konteksnya itu berbicara tentang lebih dari 6.800 pasukan. Jadi satu legion itu terhitung 6.800 pasukan kira-kira. Jadi waktu Yesus bilang gini, hei, kamu kira aku gak bisa ngirim 12 legion untuk menolong aku? Artinya kalau dia 12 legion itu lebih dari 81.000 pasukan malaikat. 81.000 pasukan malaikat. Tadi kita sudah melihat di kitab 2 Raja-Raja bahwa satu saja malaikat Tuhan turun itu dapat menghancurkan 185.000 pasukan pada saat itu. Jadi kalau Yesus bilang 12 legion, itu sama dengan kira-kira 80.000 lebih dikali 185.000. Saya nggak usah sebut jumlahnya Bapak Ibu. Saya sudah menghitung tadi sebelumnya. Itu jumlahnya kira-kira lebih dari 15 miliar pasukan. Ini hanya hitungan-hitungan matematika biasa. Saya percaya ini lebih lagi besar dari situ. Ini hanyalah sebuah gambaran yang ingin saya sampaikan. Betapa besarnya kekuatan yang melindungi engkau dan aku. Jadi kalau hari ini hanya ada 3-4 masalah yang mencoba menyerang kita, ingat bahwa yang menyertai kita lebih banyak daripada musuh kita. Mentality ini harus Bapak Ibu tahu, harus Bapak Ibu hidupi. Kalau Yesus berkata 2000 tahun yang lalu, atau kau sangka aku tidak bisa meminta Bapa untuk mengirimkan 12 legion? Saya ingin menyampaikan kebenaran ini Bapak Ibu.
2000 tahun yang lalu, hal itu tidak dilakukan oleh Yesus. Perlindungan itu tidak dipakai oleh Yesus. Agar hari ini, saya, Bapak Ibu, memiliki perlindungan yang maksimal dari Tuhan. 2000 tahun yang lalu Yesus tidak memanfaatkan 12 pasukan, 12 legion tadi. Agar hari ini, saya dan Bapak Ibu dapat menikmati perlindungan yang sempurna dari Tuhan. 2000 tahun yang lalu dia tidak memanfaatkan privilege itu. Dia tidak memanfaatkan akses itu. Agar hari ini, saya dan Bapak Ibu dapat menikmati perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan firman Tuhan di Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Maka dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi kita di segala jalan kita. Firman Tuhan berkata di kitab Amsal, akuilah dia dalam segala jalanmu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Hari ini perlindungan Tuhan ada di depan Bapak Ibu. Protection-nya Allah ada di depan kita. Ini saatnya kita menggunakan, kita mengutilisasi, kita memaksimalkan malaikat-malaikat yang melayani kita seperti yang dikatakan di Ibrani 1 ayat 14 tadi. Bahwa mereka adalah roh-roh yang melayani kita, orang-orang yang diselamatkan. Perintahkan mereka, akses mereka. Dan firman Tuhan berkata di Mazmur 103 ayat 20 tadi, bahwa malaikat-malaikat yang mengelilingi kita tadi hanya dapat bergerak oleh dalam satu bahasa, yaitu bahasa apa? Bahasa firman Tuhan. Pada saat dia mendengar firman Tuhan keluar dari mulut kita, maka pada saat itu juga dia akan bergerak. Hari ini biarkan diri kita banyak menghafal, banyak mengetahui firman-firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Sehingga kita tahu bagaimana menggerakkan malaikat-malaikat tadi agar ketika dia mendengar firman Tuhan keluar dari mulut kita dan dia sesegera akan melayani kita. Dan Bapak Ibu harus mengerti betul bahwa mereka adalah pribadi yang sangat powerful. Satu malaikat Tuhan dapat menghancurkan 185.000 pasukan pada saat itu. Innumerable. Sejumlah pasukan yang tidak dapat dihitung, yang tidak terhitung, telah Allah sediakan bagi engkau dan bagiku. Ini saatnya Bapak Ibu, kebenaran ini sampai ke telinga kita dan menjadi tinggal dalam hati dan pikiran kita, dan dapat berakar dan dapat bertumbuh, sehingga dapat kita jauh dari tulah dan malapetaka, kita jauh dari penyakit sampar, kita jauh daripada setiap senjata yang ditempa terhadap kita. Firman Tuhan yang berkata di kitab Yesaya bahwa setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. No weapons against you will prosper. Tidak ada satu senjata pun, tulah, sakit, penyakit yang akan berhasil menyentuh engkau. Oleh karena apa Bapak Ibu? Oleh karena malaikat-malaikatnya telah diperintahkannya untuk melindungi kita di dalam segala jalan kita. Terima ini sebagai sebuah kebenaran. Terima ini sebagai sebuah pewahyuan yang baru bagi engkau. Agar dapat Bapak Ibu menjalani kehidupan ini lebih rileks. Agar kita dapat menjalani kehidupan ini lebih mengalami damai sejahtera, lebih sukacita. Karena hati kita telah tenang. Karena Allah telah mengaruniakan keselamatan bagi kita. Dia telah memerintahkan prajurit-prajurit surga untuk menjagai kita. Jadi jelas waktu firman-Nya berkata, kita adalah biji matanya Allah. Dan pastilah Allah menjaga biji matanya melalui malaikat-malaikat yang ada di sekeliling kita. Saya ingin mengucapkan selamat Bapak Ibu, orang-orang yang menerima kebenaran. Ingat bahwa ada innumerable, ada malaikat-malaikat yang tidak terhitung yang berkemah di sekeliling kita, melindungi kita, menjagai kita 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, dan sepanjang tahun. Yes, saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini. Ini menjadi sermon yang terakhir berbicara, sermon kedua berbicara tentang orang benar dikelilingi oleh malaikat-malaikat. Saya berharap ini menjadi satu kabar baik, suatu pewahyuan yang baru, jadi menjadi sebuah kebenaran di dalam kehidupan kita, sehingga tidak ada lagi orang-orang percaya yang hidupnya menyerah, takut terhadap situasi. Karena ingat Bapak Ibu, yang menyertai kita lebih banyak. Saya sebelum menutup ini, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih dan terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar lagi bahwa Engkau telah mengaruniakan kepada kami innumerable angels, innumerable yang tidak terhitung Bapa, malaikat-malaikat yang melayani kami. Kami menerima itu Bapa, dan kami akan menggerakkan mereka, memerintahkan mereka di dalam firman Tuhan. Karena bahasa yang mereka kenal adalah bahasa firman Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas karunia-Mu yang begitu besar dan banyak dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Bapa, senantiasa kami berjalan di dalam perlindungan Tuhan, senantiasa kami berjalan di dalam penyertaan Tuhan, dan kami percaya Tuhan, tidak ada tulah malapetaka, sakit penyakit, atau apapun senjata yang ditempa terhadap kami akan berhasil menyentuh kami. Karena kami percaya Tuhan, malaikat-malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya dan kami mendeklarasikan kemenangan ini. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Saya Mario Martin Kultom berhenti berbicara hari ini Bapak Ibu. Tetap terkoneksi dengan Cornerstone Jakarta dan follow Instagramnya kita Cornerstone Jakarta dan channel YouTube-nya kita. Dan pastikan Bapak Ibu tetap terkoneksi agar banyak orang-orang yang semakin mendengar kabar baik, Injil kasih karunia Tuhan, kebenaran yang murni, Injil yang murni yang akan memerdekakan kita, karena disitulah terletak kekuatannya Allah. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau. God bless you and see you.